Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Sri Purwanti di sini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, benda di sekitarku. Mari kita ikuti pembelajaran kali ini sampai selesai. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku merupakan contoh benda karena menempati ruang dan juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana dengan cahaya dan panas? Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Cahaya dan panas bukanlah benda. Benda-benda di sekitar kita, menurut jenisnya, ada 2 macam. Yang pertama, benda hidup. Kemudian yang kedua, benda mati. Contoh benda hidup adalah manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Sedangkan benda mati, contohnya gelas, batu, buku. Benda dikelompokkan berdasarkan sifat fisik. Yang pertama yaitu ukuran. Yang kedua, bentuk. Ketiga, warna. Ukuran. Ukuran benda ada yang besar, ada yang ukurannya kecil, kemudian ada benda yang ukurannya panjang, juga benda yang ukurannya pendek. Bentuk benda. Di sekitar kita, bentuk benda ada yang bulat, kemudian segitiga, segi empat, lingkaran, dan tak beraturan. Warna benda. Warna benda di sekitar kita, contohnya pensil ini berwarna merah. Kemudian cairan di dalam botol ini berwarna kuning. Krayon berwarna biru, krayon berwarna hijau. Benda di sekitar kita dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari kayu, plastik, kaca, logam, karet, dan lain sebagainya. Contohnya, di sini adalah benda yang terbuat dari kayu, antara lain lemari, meja, kursi, rak, pensil. Nah, keunggulan benda yang terbuat dari kayu antara lain: 1. Mudah dibentuk. 2. Tahan lama. Benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Sedangkan kelemahan benda yang terbuat dari kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar, mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Kertas di sekitar kita. Bahan dasar untuk membuat kertas adalah kayu. Kayu diolah di pabrik melalui beberapa tahapan, yaitu kayu dipotong sebesar korek api, kemudian kayu dipanaskan menjadi bahan lunak seperti bubur yang disebut pulp. Pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan air habis. Pulp yang kering berupa ampas serat selulosa. Serat selulosa digiling hingga pipih, jadilah kertas. Sifat kertas dapat menyerap air, menyerap tinta pulpen. Nah, contoh benda yang terbuat dari kertas antara lain layang-layang, buku, kardus, dan mainan pesawat. Plastik
masalah dan solusinya. Perhatikan, benda-benda di rumahmu ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Benda yang terbuat dari plastik antara lain adalah ember, tempat air minum, gayung. Nah, plastik memberikan banyak manfaat, namun plastik juga menimbulkan masalah. Plastik untuk terurai membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Sifat plastik tahan lama, tidak tembus air, mudah dibentuk, dan ringan. Solusi atau cara mengurangi sampah plastik antara lain 1. Reduce, yaitu mengurangi. Contohnya, ketika belanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, reuse, yaitu memanfaatkan kembali. Sampah plastik seperti botol minum dapat digunakan untuk membuat pot bunga. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang. Proses daur ulang ini dilakukan di pabrik. Ini adalah lambang reduce, reuse, recycle. Pesan Bu Guru, gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Benda dari kaca. Contohnya jendela, gelas, kemudian kacamata, akuarium. Nah, kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Benda yang terbuat dari logam. Di rumah kita banyak sekali benda yang terbuat dari logam, contohnya sendok makan dan garpu. Kemudian pisau, uang koin. Nah, logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang sangat baik. Benda dari karet. Contoh benda dari karet adalah sepatu, gelang karet, ban sepeda atau ban mobil, penghapus. Sedangkan sifat karet antara lain lentur, elastis, kedap air, kedap udara, mudah terbakar. Demikian pembelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum